Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusika Briliani dengan NIM 063 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah hermeneutika. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai kata dulamah melalui 4 aspek. Yang pertama ada linguistik atau kebahasaan, yang kedua ada historis, yang ketiga ada perkembangan makna, dan reinterpretasi kontemporer. Yang pertama, dari aspek linguistiknya, kata dulam ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak 315. Bisa juga dalam berbentuk fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Secara bahasa, kata dulam ini artinya kegelapan ataupun kekacauan. Nah, secara istilah, dulam ini bukan kegelapan secara fisik saja, namun juga kondisi manusia yang jauh dari keimanan terhadap Allah. Yang kedua, dari aspek historis, kita mengambil dari surat An-Nur ayat 40 bahwa ayat ini itu diturunkan saat orang-orang Yahudi itu belum paham makna dari ayat tersebut. Nah, ini berlangsung selama berabad-abad. Setelah abad ke-20 baru orang-orang itu tahu makna dari ayat tersebut. Nah, ayat ini turun untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu yang hidup dalam kegelapan, jauh dari keimanan, melihatkan bagaimana perbedaan orang yang hidup dalam keimanan dan juga jauh dari keimanan Allah. Selanjutnya, yang ketiga dari aspek perkembangan makna, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegelapan yang bertumpuk, dulam dalam artian kegelapan yang bertumpuk. Nah, di sini digambarkan sebagai seperti malam yang gelap dan juga lautan yang sangat dalam. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Kemudian dulam juga berarti sebagai kegelapan lautan. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 40. Digambarkan bagaimana perilaku masyarakat itu digambarkan sebagai lautan yang dalam yang penuh dengan kegelapan. Yang ketiga, dulam dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi itu sering mengikuti hukum jahiliyah dan meninggalkan hukum-hukum Islam. Itu juga dijelaskan larangan untuk memilih pemimpin yang zalim. Yang terakhir, kita akan membahas dari reinterpretasi kontemporer. Belum dalam aspek peradaban ini bisa digambarkan bahwa adanya kemajuan dari sisi material, namun dalam sisi nilai ini mengalami kemunduran. Contohnya yang pertama itu adanya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai etika. Bisa kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini juga sangat bagus, namun ada juga yang hal negatif seperti konten hoax ataupun berita-berita tidak benar. Ini jika tidak kita saring dengan baik maka akan menghambat dari perkembangan anak remaja, para generasi bangsa. Yang kedua, bisa juga digambarkan bagaimana pemimpin yang zalim. Mereka melakukan korupsi ataupun menghilangkan hak asasi manusia, menindas para rakyat kecil, dan juga tidak menjaga lingkungan. Ini gambaran bahwa adanya kegelapan di peradaban. Baik, dapat kita simpulkan bahwa kata zulmat ini merupakan jamak dari kata zalim yang berarti kegelapan. Kata ini memiliki perkembangan makna dari pemahaman orang kafir sebagai kegelapan yang hidup dalam kegelapan seperti murka Allah dan siksa di akhirat.
Kemudian di surat An-Nur ayat 40 ini dijelaskan bahwa bagaimana keadaan orang-orang yang hidup tanpa keimanan kepada Allah, jauh dari keimanan, seperti mengikuti hukum-hukum jahiliyah dan meninggalkan hukum-hukum Islam. Nah, kafir ini meliputi 5 hal. Yang pertama ada dari perilaku, ucapan, kemudian kedatangan dan keluarnya, dan juga nasib di kemudian hari. Itu dia. Jadi aspek kekafiran. Nah, kemudian dalam aspek kontemporer, khususnya di peradaban saat ini, Kanjul Umat bisa digambarkan bagaimana seorang pemimpin yang hilang kejujuran, seperti korupsi ataupun menindas rakyat kecil dan juga tidak merawat alam, menggambarkan bagaimana kegelapan yang berlapis-lapis, seperti dalam surat An-Nur ayat 40. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.